Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Putra, Teknik Industri kelas R. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi akhir semester tentang analisis produktivitas, yaitu pengukuran produktivitas dengan metode OMAX, yaitu Objective Metric. Absen saya nomor 8, NIM 0057. Latar belakang dalam era persaingan bisnis yang semakin kompleks, pengukuran kinerja perusahaan secara objektif dan terstruktur menjadi hal yang penting untuk meningkatkan daya saing. Di sini saya menggunakan PT Gendon, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, termasuk layanan kurir seperti pengantaran barang e-commerce. Dalam penerapan OMEK, 5 indikator utama digunakan sebagai dasar penilaian yaitu ketepatan waktu pengiriman, tingkat kehilangan atau kerusakan barang, efisiensi rute pengiriman, kepuasan pelanggan, dan performa kurir. Tujuan pengukuran ini yaitu kalau dari PT Gendon yang bergerak di bidang pengiriman dan layanan logistik adalah untuk menilai kinerja operasional secara objektif dan terukur khususnya dalam aspek ketepatan waktu, pengiriman, efisiensi rute, dan kualitas layanan kurir. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengidentifikasi indikator-indikator kinerja yang masih perlu ditingkatkan seperti keterlambatan pengiriman atau penurunan kepuasan pelanggan. Selain itu, OMAK mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen agar tepat sasaran dan berbasis data. Oke, untuk perhitungannya di sini saya absen genap, yaitu ada 14 bulan dari bulan Januari sampai bulan Februari. Input satu, input 2, input 3, input 4 sampai output. Di sini ada semua. Lanjut ke rasio atau output input periode satu juga sampai periode 14, yaitu Januari sampai Januari ke Februari. Ada tab kriteria yaitu input satu, input 2, input 3, input 4. Lanjut. Lah di sini ada standar deviasi yaitu rata-rata periode 1 sampai 14 bulan, 1 sampai bulan 14. Rata-rata input satu itu 1,95, 0,18, standar deviasinya 0,42, input 2 standar deviasinya 14,22, input 3 standar deviasinya 367.000. 367. Input 4 standar deviasinya 31,63. Di sini rata-ratanya saya input 1 1,95, input 2 79,22, input 3 105,63, input 4 171,27. Lanjut. Di sini perhitungan BKA dan BKB. Eh untuk BKA pertama komponen standar deviasi rata-rata DA, degree of accuracy, confidence level atau JL, batas kontrol atas BKA, batas kontrol bawah BKB. Input pertama standar deviasinya standar 0,42, rata-rata 1,95, DA-nya 0,22, CL-nya 0,78, BKA-nya 2,37, BKB-nya 1,53. Input kedua, standar deviasinya 14,22, rata-rata 79,22, DA-nya 0,18, confidence-nya 0,82, BKA-nya 93,45, BKB-nya 65,00. Sampai input ketiga dan input keempat. Untuk menentukan target sasaran akhir itu skornya 10. Untuk komponennya BKA, batas kontrol atas BKA-nya kriteria pertama itu 2,37, kriteria kedua 93,45, kriteria 472,64, kriteria 4 202,90. Untuk sasaran jangka pendek yaitu skornya 3, itu komponennya itu rata-rata. Untuk kriterianya 1 sampai 4 ada di sini. Untuk nilai produktivitas terendah itu skornya 0, batas kontrol bawah yaitu BKB.
kriteria satu itu 1,53 sampai kriteria 4 itu 139,65. Ini productivity realities yaitu interval 0 sampai 3, skor 3 sampai skor 0 yaitu 3 kurangi 0 sama dengan 3 itu adalah BKA dikurangi BKB per 3. Untuk interval 3 sampai 10 itu skor 10 kurangi skor 3 yaitu BKA kurangi BKB per 7 yaitu 10 min 3 ya sama dengan 7. Untuk komponen pertama yaitu batas kontrol atas yaitu BKA input 1 2,37 sampai input 4 202,90. Untuk PKB input 1 1,53 sampai input 4 139,65. Untuk interval 0 sampai 3 atau 3 kurang 0 3 input 1 itu 0,28 sampai input 4 21,09. Komponen interval 7 itu input 1 0,12 sampai 9,04. Di sini menilai bobot kriteria untuk menentukan bobot kriteria untuk tahap pertama ini input satu itu eh satu dua input dua ya ini tahap pertama untuk mencari dulu awal, tahap kedua untuk mencari desimal, tahap dua untuk mencari keseluruhan angka di tabel, tahap tiga itu mencari nilai desimal dan tahap empat itu mencari total dan bobot semuanya. Ini menentukan skor dari skala BKA, average, BKB, bobot, interval 0 sampai 3, interval 3 sampai 10, input 1 sampai input 4. Untuk menentukan skor dari skala ini saya berikan contoh bulan Januari dan Februari. Hasilnya banyak sampai 14 bulan. Cuman ini saya jadikan contoh aja. Untuk Januari BKA-nya ini performanya 10. Jadi skor ini tergantung input. Jadi inputnya mencari yang lebih mendekati untuk BKB, average atau BKA. Seperti ini input 1 2,19 berarti ini di atasnya 2,13 mendekati 2,25 yaitu kita ambil 2,25-nya yaitu mendapatkan performa 9. Jadi kita tulis di skor ini 9. Dan selanjutnya Februari juga begitu. Total value-nya ini 4,77. Nah, menentukan pencapaian kerja ini dari total value yang menentukan skor dari skala ini ya. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ini grafik pencapaian kerjanya. Berdasarkan grafik ini terlihat bahwa nilai tertinggi terjadi pada eh, bulan Desember ya 9,31, diikuti oleh Maret sebesar 8,37, Agustus 6,98. Sementara itu nilai terendah tercatat pada bulan Februari, Juli, dan Februari lagi ya ke 2024, 2023. Yang masing-masing memiliki nilai dua. Grafik ini menunjukkan adanya fluktuasi signifikan dalam performa dari bulan ke bulan dengan pola kenaikan tajam setelah periode penurunan dan sebaliknya. Ini mencari produktivitas, mencari indeks produktivitas total. Untuk saat ini April 8,23 dan sebelumnya Maret 2,35, total 2,50 April sampai Maret 2024 sebesar 2,50. Untuk Juni 5,77 saat ini, sebelumnya Juli 6,12 dan total untuk semua 2 bulan itu minus 0,06. Agustus saat ini 9,31, September 4,77 sebelumnya total 0,95. Kesimpulannya metode OMAK ini digunakan untuk mengukur produktivitas secara objektif dan terstruktur dengan mempertimbangkan 4 kriteria input utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Hasil analisis menunjukkan adanya fluktuasi kinerja setiap bulan dengan nilai produktivitas tertinggi pada Januari 2025 9,31 dan terendah pada Februari
dan Juli. Nilai 2. Indeks produktivitas IP juga bervariasi, tertinggi pada Maret 2,50 dan terendah pada Juni-Juli -0,06. Secara keseluruhan, metode OMAK efektif dalam mengidentifikasi dan meningkatkan area kerja yang kurang produktif. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.